Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezul Fakri, beralamat di Aceh, tepatnya di Blampase. Saya penderita penyakit ginjal yang dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini. Insya Allah saya masih diberikan umur panjang sama Allah Ta'ala. Kenapa kira-kira bisa sampai kena ginjal? Apakah pola hidup? Apakah memang ada sesuatu kelainan pada ginjal sejak kecil? Ya, memang pada saat saya masih muda, saya sebenarnya ini atlet bola. Jadi pada saat saya menjelang memasuki skripsi akhir di kuliah, pada saat itu saya berhenti total masalah atlet bola saya. Lanjut itu, setelah itu saya memprofilkan porsil saya pada pembuatan skripsi. Setelah pembuatan skripsi, disitulah saya lama kelamaan saya menderita penyakit asam urat yang berkepanjangan karena saya tidak ada lagi berolahraga dan pembakaran lemak-lemak saya banyak yang tidak tersalurkan. Di situ saya minum obat yang berkesinambungan sampai mulai tahun 1996 sampai dengan 2006. Disitulah saya minum obat-obat yang di luar pengetahuan dokter yang bisa menyebabkan ginjal saya mengecil, sehingga saya divonis dengan dokter gagal ginjal dan saya harus menghadapi dengan cuci darah seminggu 2 kali. Bagaimana pada saat Bapak divonis kena ginjal? Apakah Bapak langsung percaya atau Bapak cross check ke tempat lain dulu? Silahkan. Ya, sejak dimulainya saya divonis dengan gagal ginjal, hidup saya menjadi frustasi, hidup saya menjadi lemah. Kemana saya tidak kurang semangat. Lantas saya mengurung diri di rumah. Kira-kira dari 2007 sampai dengan 2009 saya mengurung di rumah. Lantas pada saat memasuki 2010, awal 2010, badan saya menjadi bengkak, muka saya bengkak, kaki saya bengkak, seluruh badan saya bengkak. Pada saat itu saya menderita muntah yang berkepanjangan, yang setiap masuk makanan setiap hari muntah, setiap masuk makanan muntah. Pada saat itu saya tidak sanggup menahan lagi. Terus saya bilang sama istri saya, tolong bawa saya ke rumah sakit. Pada saat dibawa rumah sakit, saya langsung diminta cuci darah. Tapi pada saat itu saya menahan diri, saya tidak akan melakukan cuci darah karena memikirkan hal-hal yang pengalaman orang-orang dengar, dibilangnya pada saat cuci darah bisa begini, bisa begitu. Saya urungkan niat saya cuci darah. Lantas pada tahun 2010 saya berangkat ke Penang. Di Penang saya langsung divonis cuci darah seminggu 2 kali. Dan jika Bapak memang tidak akan Bapak laksanakan ini, menurut dokter di Penang, Dr. Goh Chotong, saya 2010 malah bisa dikatakan saya meninggal. Tapi karena saya orang punya beragama, saya berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Pada saat itu saya tidak melakukan cuci darah, saya urungkan diri, saya niatkan pulang lagi ke Banda Aceh. Jadi setelah mendapat vonis di 2 tempat, khususnya di Banda Aceh, Indonesia, lalu divonis juga di Penang, Malaysia, dengan status yang sama, yaitu gagal ginjal. Lalu apa tindakan Bapak? Ya, setelah saya menahan diri, mengurung diri yang berkepanjangan, setelah pada saat itu saya tidak sanggup tahan lagi. Saya berhari-hari muntah. Kehidupan saya tidak menentu lagi. Pada saat itu saya dirujuk ke rumah sakit terbesar di Aceh, yaitu Rumah Sakit Jenderal Sudirman. Pada saat itu langsung diambil tindakan, saya harus cuci darah. Pada saat itu, pada hari pertama saya cuci darah, saya masih sadar. Langsung saya dibawa. Dan
hari kedua cuci darah saya tidak sadar diri. Saya tidak sadar diri selama 21 hari tanpa makan. Tanpa makan sebiji nasi pun. Pada saat itu saya cuma ada di infus dengan cuci darah seminggu minimal 2 kali dan bisa jadi 3 kali karena urium di dalam tubuh saya, racun dalam tubuh saya yang berlebihan tidak bisa lagi untuk menahan hidup saya. Maka diambillah tindakan sama dokter dan perawat di Zainal Abidin. Saya di cuci darah seminggu bisa 2 kali minimal dan 3 kali maksimal. Dan dengan itulah saya berangsur-angsur selama 21 hari, dan hari ke-22 saya bisa menampakkan melihat kembali dan tahu gimana isi dunia ini. Pada saat itulah saya kembali sadar. Yang pada sebelumnya selama 21 hari diambil tindakan sama orang tua saya. Ada yang ngaji, ada yang ngambil dokter jiwa, ada yang mengambil dokter, segala macam dokter udah masuk ke ruang saya, tapi nihil. Intinya adalah cuci darah. Setelah Bapak mengalami penyakit gagal ginjal, tentunya Bapak diopname dengan kondisi yang sangat parah, tidak sadarkan diri seperti yang Bapak sampaikan tadi 21 hari. Lalu Bapak diambil tindakan oleh pihak keluarga juga menyetujui. Setelah cuci darah, Bapak berangsur pulih. Nah, tindakan selanjutnya setelah Bapak sudah mulai sehat, apa kira-kira? Ya, setelah saya mendapat perawatan selama lebih kurang 21 hari yang intensif dan tambah waktu yang 30 hari, saya mendapatkan kenyamanan hidup saya dan mendapat kepercayaan diri hidup saya kembali. Pada saat itu saya mulai disiplin dengan tindakan cuci darah. Saya mengambil suatu ilmu bahwa dengan cuci darah seminggu 2 kali, alhamdulillah berangsur-angsur kehidupan saya lebih percaya diri. Dan selanjutnya saya cukup disiplin dalam hal mencuci darah, pergi tepat waktu, minum obat menurut petunjuk dokter, dan banyak lagi ilmu-ilmu saya pelajari dengan membeli buku gagal ginjal, mempelajari di tempat perawat, sampai saya dengan kondisi cuci darah saya selama 1 tahun, saya sudah bisa mengupdate mesin cuci darah dan bisa disinfektan mesin, dan semua perlakuan mesin saya bisa ambil tindakan. Jika memang pada saat awal-awal saya pergi cuci darah, saya lebih awal, saya coba-coba bisa saya lakukan semua. Dengan hal itu, dengan kelanjutan hal itu, hidup saya lebih percaya diri dan saya lebih happy. Dan pada saat saya menjalani hidup saya cuci darah selama tahun yang kelima, alhamdulillah pada tahun yang kelima saya mendapatkan istri saya mengandung lagi, dan saya dikaruniai anak dengan kembar 3 yang dokter ginjal yang di tempat saya luar biasa. Bapak memang hidup Bapak paling happy, Bapak memang semangat kali hidup Bapak. Tapi dengan bantuan Allah Ta'ala, saya pun bisa hidup seperti biasanya, dan sampai sekarang ini bisa menyetir sendiri, bisa pergi sendiri, semua bisa saya lakukan sendiri. Malah sampai sekarang saya merawat anak saya yang kembar itu dengan sepenuh hati. Bagaimana biaya pengobatan ginjal yang dikenal cukup mahal? Artinya ada nggak pemerintah dalam hal ini ikut andil? Terima kasih. Alhamdulillah, pada saat kondisi saya pada tahun 2010, pada saat saya kena gagal ginjal, alhamdulillah pada saat itu pemerintah daerah Aceh, khususnya pada saat pemerintahan masa Pak Irwandi, pada saat itu mereka membuat satu gebrakan yang pada saat itu mereka namakan dengan JKA, Jaminan Kesehatan Aceh. Pada saat itu memang semua rakyat Aceh, termasuk saya rakyat Aceh pada umumnya, khususnya pada diri saya sendiri,
Pada saat itu semua rakyat Aceh sangat menguntungkan pada saat itu, di mana seluruh biaya cuci darah yang cuci gagal ginjal di situ semua, mulai dari obat sampai dengan operasi Cimino, operasi yang lain itu semua ditanggung sama pemerintah Aceh. Jadi kami yang penderita ginjal sangat bersyukur pada saat pemerintah Iwan pada saat itu yang telah membuat gebrakan suatu terobosan, yaitu JKA, yaitu Jaminan Kesehatan Aceh, yang telah membantu rakyat Aceh, beribu banyak rakyat Aceh yang telah membantu pada saat ini. Dan saat ini program JKA tetap berkelanjutan. Di samping saya sendiri ada kartu Askes, tapi semua itu kami tidak lepas juga dengan JKA-nya. Jadi dua-dua ini kami lakukan untuk pengobatan kami sehari-hari. Tentunya setelah mengalami gagal ginjal dan cuci darah, pasti ada pantangan-pantangan seperti pola makan, lalu pola minum. Tentunya pada saat gagal ginjal dan harus cuci darah, pasti ada pola makan yang berubah, lalu pola hidup yang berubah. Apakah bisa Bapak jelaskan kira-kira apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa tetap sehat? Ya, terima kasih. Memang pada saat kita sudah divonis gagal ginjal, banyak hal, apa itu buah, apa itu makanan, apa itu minum, banyak hal yang dipantang menurut ilmu kesehatan. Seperti jumlah minum yang kita minum sehari-hari itu tidak boleh berlebihan, karena jika berlebihan akan mendampakkan kepada tubuh kita bisa bengkak, bisa pernapasan kita bisa terganggu, malah bisa, kalau jika memang berat berlebihan kita bisa sesak napas. Pola makan begitu juga, kita harus mengukur pola makan, jangan makan berlebihan. Kita sesuaikan berat badan kering kita, gimana berat badan kering kita yang sesuai. Jika kita memang 55 berat badan kita enak, enteng, kita lakukanlah gimana cara kita jumpai berat badan itu tetap stabil sekian. Terus pola hidup sehari-hari dalam keseharian, kita tidak boleh begadang, tidak boleh merokok, tidak berolahraga. Berolahraga di sini bukan dalam artian kita berolahraga harus berlari, berpacu begitu, tidak. Tapi kita dengan berolahraga kecil, dayung sepeda, lari pelan-pelan, jogging gitu. Gitu. Jadi diusahakan kita jangan banyak kali kita beristirahat. Memang orang sakit perlu istirahat, tapi tidak semena-mena untuk kita harus istirahat. Kita harus ada bergerak tubuh kita. Apalagi orang cuci darah ini, memang betul otot-otot orang cuci darah ini banyak yang lemah, kadang-kadang nggak sanggup, itu malas ini malas itu. Tapi dengan seiring kita bergerak dengan pelan-pelan, insya Allah kita pun akan bisa. Contoh saya sudah cuci darah semenjak 2007 sampai dengan saat ini, insya Allah saya masih sehat. Dan saya masih beraktivitas seperti biasanya, bawa mobil dari Banda Aceh ke Sigli, seperti banyak jalan saya naik mobil. Tapi alhamdulillah saya masih sehat dan masih segar bugar. Jadi cobalah kita jalankan, minum air secukupnya. Bagaimana umpamanya kita minum air secukupnya? Umpamanya kita ukur jumlah keringat kita keluar. Berapa jumlah keringat kita keluar dari satu hari 24 jam. Umpamanya satu hari 24 jam kita banyak keluar keringat 1 liter. Kita tambah dengan air minum kita 500, berarti kita bisa minum air 1,5. Disitulah kita bisa ukur minuman kita, bisa kita seperti makan buah yang paling banyak buah kalsiumnya, diusahakan dilarang makan, seperti buah pisang, seperti buah mangga, seperti buah nanas. Itu diusahakan jangan dimakan. Bagaimana mengenai pola makan ketika selama ini yang Bapak jalani? Ya, pola makan memang
bagi seorang penderita ginjal, pola makan itu sangat sensitif karena kita mempunyai pola makan yang terukur, yang disesuaikan dengan ahli gizi. Jadi di sini ada pola makan bagi pasien gagal ginjal yang sesuai dengan prosedur petunjuk dari ahli gizi, di mana makanannya sudah diukur sesuai dengan kebutuhan dan kalori jumlah per hari-hari. Di mana contoh seperti minum bisa kita minum, kalau kita rata-ratakan 1 gelas pagi, 1 gelas sore, 1 gelas malam. Jadi cukup 3 gelas. Tetapi kalau kita memang ada pengalaman dari kita merasakan diri kita lebih dari itu bisa, ya kalau bisa dia pertahankan. Tapi kalau nggak bisa jangan dilanjutkan, karena bisa menyebabkan efek penimbunan air dalam paru-paru yang bisa membuatkan kita sesak napas. Terus cara makan buah. Pada saat kita makan buah harus kita pilih-pilih, dan buah boleh kita makan seperti buah apel, buah sangkis, buah mangga. Tapi sebaiknya sebelum kita makan buah itu, setelah dicuci, dikupas, dimakan, diiris, kita rendam terlebih dahulu. Itu prosedur petunjuk dokter ahli gizi dalam hal makan buah. Tapi jika kita memang nggak sanggup, cukup kita makan tiga ulas atau 3 potongan. Itu pun sudah cukup. Terus jika makan seperti daging, makanan-makanan yang berjeroan itu gimana? Memang itu sangat dilarang bagi seorang penderita ginjal, seperti jeroan itu sangat dilarang. Daging kok kita makan boleh, tapi kita makan cari daging yang betul-betul dagingnya toh, jangan ada daging yang bercampur dengan gapa. Itu boleh 1 hari 1 segede petak ini bisa. Terus kalau ikan diusahakan makan ikan kita yang banyak. Kenapa? Karena kita menambah vitamin untuk mata. Karena kita paling banyak orang gagal ginjal pada saat kita sudah cuci darah yang sudah berkepanjangan, itu tulang-tulang kita bisa jadi keropos, penglihatan kita bisa menjadi rambut kita bisa menjadi cepat memutih. Jadi di situ kita disarankan makan putih telur, makan ikan yang banyak, dan makan vitamin yang sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian Pak Jul, pada saat dicuci darah, kemungkinan orang ada yang merasa ketakutan bagaimana ketika darah itu dicuci. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya orang bisa tahu. Memang pada saat awal kita pengalaman dalam hal cuci darah, memang pikiran kita kacau. Apakah yang akan terjadi pada saat kita cuci darah? Disitulah pengalaman saya pertama pada saat cuci darah. Memang pada saat cuci darah itu, apalagi khususnya kita orang di Aceh, itu rata-rata kita pada saat pemula cuci darah itu tidak ada cimino. Jadi pada saat cuci darah pertama biasa dilakukan adalah di paha dan satu lagi di tangan. Memang cuci darah yang pada saat yang permula itu agak sedikit sakit, tapi sakit itu bisa membawa kita untuk lebih baik. Pada saat kita cuci darah itu dengan menggunakan belum menggunakan cimino, di situ ada tahap-tahapnya. Yang pertama bisa dibuat double demand seperti di leher. Itu bisa untuk membantu kita supaya kita jangan agak sedikit tidak sakit. Setelah itu dalam hal pembuatan double demand kita bisa dibuat cimino seperti saya di tangan ini. Pada saat saya cimino pertama, pada 2007 saya pertama kali dibuat sama Dr. Muklis di bawah. Setelah itu pada saat tahun yang sudah kira-kira 5 tahun sebelumnya, cimino pertama saya rusak dan dilanjutkan dengan cimino saya kedua. Ini cimino saya pertama telah bergelembung-gelembung seperti ini. Lantas saya, karena pada saat cimino pertama ada rusak, saya lanjutin dengan cimino yang kedua. Gelembung-gelembung seperti ini saya operasi
saya rapiin, saya suruh rapiin sama dokter. Pada saat itu dokter Suryadi di Zainal Abidin. Selanjutnya dioperasikan Cimeno yang kedua. Cimeno kedua kebetulan sudah juga lama, sudah kira-kira 2013, sudah 7 tahun. Sini sudah mulai membengkak, tapi bengkak itu bukan merupakan kesakitan, itu merupakan karena hasil colokan jarum yang tiap hari dilakukan oleh orang tim medis untuk mengambil tindakan kepada kita. Tapi semua itu ialah untuk kenyamanan dan kehidupan kita semua lebih baik. Jadi pada saat proses pencucian darah, apakah ada merasa sakit yang berat sehingga kadang-kadang sering kita dengar orang yang takut untuk cuci darah? Boleh Pak Jul jelaskan sedikit? Sebenarnya cuci darah ini sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, sakit yang seperti kita bayangkan. Cuman image-nya ini yang perlu kita rubah. Karena hampir rata-rata masyarakat awam mengatakan kalau sudah cuci darah sudah ada lagi, dah habislah dia. Tapi itulah image yang kita pasang, yang dalam kehidupan kita sehari oleh masyarakat kita perlu kita pindah jauh-jauh, kita buang jauh-jauh, karena itu bukan masalah langkah rezeki pertemuan mau, itu semua sudah Allah yang atur. Marilah kita sama-sama kita melakukan petunjuk dokter sesuai dengan petunjuknya. Jadi pada saat kita cuci darah pertama memang tidak sakit, paling ada waktu pada saat masuk jarum itu sedikit ada sakit, tapi selanjutnya tidak berjalan seperti biasanya. Pada saat cuci darah pertama, apabila seseorang itu mempunyai racun yang tinggi, itu memang tidak sakit, tapi pada saat itu mulailah kepala itu otak-otak kita itu bekerja, yang racun yang ada dalam tubuh kita mulai melawan. Disitulah pada saat cuci pemula itu ada orang yang pada saat cuci pemula itu ada orang yang nggak sadar, ngacau bicaranya, sampai bisa apa saja dia ucapkan. Seperti saya pernah melakukan hal itu, sampai siapa yang sampai tak apa-apa saya bilang, sampai kadang-kadang pada saat saya sadar saya malu. Itulah akan terjadi pada saat kita cuci darah yang pemula pertama kali. Karena apa? Di situ racun-racun kita dalam tubuh kita itu mulai berinteraksi dengan hal cuci darah itu. Pada saat itu kita mulai dibawa ke alam yang di luar kesadaran kita. Tapi itu semua bukan hal yang dikatakan. Kadang-kadang ada seperti orang pemula bilang, "Oh, dia sudah mulai itu bukan semua. Itulah efek dari cuci darah yang pertama sekali dilakukan apabila memang urium dan racun dalam tubuh kita yang sudah berlebihan, yang kita mempertahankan untuk tidak cuci. Jadi saya sarankan pada kawan-kawan saya, siapa-siapa yang belum mungkin yang pemula cuci darah, saran saya apabila ada memang petunjuk dokter seperti itu, lakukanlah, karena dokter lah yang hal itulah dokter lebih tahu. Dan jika memang ada pengalaman luar yang mengatakan ada obat ini, ada obat itu untuk memulihkan ginjal, itu semua serominnya semua tidak ada itu semuanya ada, kecuali memang ada penyakit ginjal itu ada yang sifatnya serangannya dari batu, ada yang serangannya dari penyakit, ada serangannya dari makanan, obat-obatan yang berlebihan seperti obat nyeri, obat asam urat, obat sakit ini, obat sakit itu bisa menghancurkan ginjal kita semua. Jadi efek dari tiga ini macam-macam. Kalau ginjal diserang dari batu, apabila infeksi batunya dalam ginjal itu bisa diangkat dan lukanya tidak berat, mungkin dia itu bisa tidak cuci darah lagi setelah infeksi ginjal itu sembuh dan ginjalnya pun sembuh. Itu pun mungkin bisa jalan sampai 3-6 bulan. Tapi tidak semuanya orang yang diserang ginjal kena batu itu bisa sembuh, tapi ada 1-2 yang sembuh. Tapi kalau orang kena ginjal akibat obat-obatan, akibat sakit gula, sakit yang berkepanjangan, itu untuk sekarang ini
kayaknya sepengalaman saya nggak berani bilang itu nggak bisa disembuhkan, karena kehendak Allah apa saja bisa sembuh. Tapi sepengalaman saya kalau yang itu belum bisa disembuh, belum ada yang sembuh. Berapa lama yang sudah dijalani dari awal kena gagal ginjal sampai sekarang? Ya, saya cuci darah memang sudah lumayan lama ya, mulai sejak vonis 2007, alhamdulillah sampai sekarang awal 2021. Jadi insya Allah saya mau menjalani 14 tahun. Insya Allah hidup saya masih seperti sekarang ini, seperti saudara lihat. Dan pengalaman saya dalam hal ini perlu kita katakan kepada kawan-kawan, ikutilah sesuai dengan petunjuk dokter. Jika memang cuci darah sehari 2 kali, kita lakukanlah dengan sepenuh hati. Insya Allah semua kita bisa sehat. Dan jika memang ada obat yang harus kita diminum atau disuntik, lakukanlah seperti apa petunjuk dokter. Insya Allah kita bisa selamat dari penyakit kita dan kita bisa sehat, bisa melakukan aktivitas seperti kawan-kawan kita. Sebelum Bapak memutuskan untuk mencuci darah, apakah Bapak ada saran atau petunjuk-petunjuk agar Bapak untuk berobat secara alternatif? Ya, pada saat pertama saya divonis cuci darah, memang hidup saya menerawang. Banyak hal-hal yang dilakukan, yang saya lakukan ya, petunjuk-petunjuk teman-teman, katanya coba berobatlah kepada alternatif yang seperti berobat kepada si A, berobat kepada si B. Memang itu ada saya lakukan, termasuk saya berobat alternatif seperti di kampung saya pernah saya lakukan dengan pemijatan di kepala, pemijatan dan meminum obat minum, seperti pernah pada saat itu minum daun herbal seperti daun sukun, itu pernah juga saya lakukan. Tapi semuanya itu dalam hal pengobatan alternatif itu, kalau memang ginjal kita sudah mengecil, itu sia-sia, nggak ada artinya. Kemudian kalau Bapak tidak disiplin cuci darah, apakah ada efek sampingnya? Ya, memang itu pertanyaan yang bagus sekali. Pada saat kita sudah divonis cuci darah, memang itu telah ada petunjuk dokter, cuci darah bagi kita di Indonesia ini seminggu 2 kali dengan pola 4 jam. Tapi cuci darah yang dianjurkan itu 1 kali cuci darah sebanyak 5 jam dengan porsi seminggu 3 kali. Itu yang terbaiknya. Buat Bapak? Enggak, untuk semua yang cuci darah. Tapi karena kita di Indonesia dengan anggaran, menyangkut dengan anggaran, dengan penyediaan di rumah sakit, karena kita masih dikatakan kita masih kurang. Jadi yang kita buatlah yang menengahnya aja, kita buatlah dalam seminggu 2 kali dengan porsi 4 jam. Lantas seperti Bapak tanya, apa efek dari ketinggalan cuci darah dalam satu waktu? Jelas dampak efek pada saat itu. Pada saat kita cuci darah, kita tinggalkan satu waktu, di situ menampakkan dengan hidup kita sehari jadi tidak agak berat, badan kita menjadi bengkak, dan pergerakan kita jadi lambat. Kenapa itu? Karena rata-rata orang cuci darah yang telah jalan minimal 3 kali sampai dengan selanjutnya 3 tahun ke atas, itu kebanyakan, memang hampir rata-rata itu urinnya sudah tidak ada. Jadi apabila seorang pasien cuci darah itu
tidak mengikuti perintah dokter seperti anjuran seminggu 2 kali, maka efeknya akan dirasakan pada pasien itu sendiri. Badannya jadi bengkak, muka menjadi bengkak, malah bisa kalau jika airnya berlebihan, air bisa menumpuk di paru-paru yang menyebabkan kita bisa sesak napas, dan jika itu terlambat pertolongan, malah kita bisa meninggal. Apakah Bapak pernah tidak melakukan cuci darah, baik sengaja karena katakanlah sakit, tidak bisa datang ke rumah sakit sekali waktu, atau berturut-turut dengan berbagai alasan? Apa tindakan Bapak kalau itu bisa sempat terjadi di Bapak? Memang hal itu kayaknya hampir semua pasien pasti merasakan hal seperti itu, karena ada pada saat-saat tertentu kita mungkin tidak bisa untuk melakukan hal cuci darah. Tapi saya pribadi, saya memang pernah merasakan hal seperti itu, apalagi pada saat saya pemula cuci darah. Jadi itu pernah saya lakukan. Kadang-kadang saya pulang, saya dulu karena tempat saya tinggal belum ada rumah sakit HD, belum ada tempat cuci darah, maka saya dirujuk ke Banda Aceh. Di situ saya melakukan perjalanan seminggu 2 kali dari tempat saya tinggal di PD Sigli. Saya melakukan perjalanan ke Sigli dengan perjalanan 3 atau 2 jam setengah. Jadi di situ saya melakukan seminggu 2 kali. Jadi karena kita orang cuci darah pada saat itu memang sudah sakit, sudah ya ekonomi kita pun sudah menipis. Di situ saya kadang-kadang melakukan pada saat saya pulang ke keluarga, itu pada satu waktu saya tidak melakukan. Memang pada pemula itu ada saya lakukan. Tapi pada saat dengan seiring waktu, dengan berjalannya waktu saya pengalaman saya cuci darah, jadi hal itu lama-kelamaan telah saya buang dan tidak saya lakukan lagi. Karena kenapa? Kehidupan pada saat kita tidak melakukan cuci darah pada saat satu waktu, itu kita menjadi hidup kita kurang enjoy, bergerak kita lamban. Karena apa? Karena dalam tubuh kita sudah dipenuhi konsumsi air, dipenuhi racun, dipenuhi ureum, jadi pergerakan kita jadi lambat. Jadi saran saya kepada teman-teman yang ya senasib seperti saya ini, cobalah kalau memang tidak ada hal-hal yang sangat ditinggalkan, lakukanlah cuci darah seperti petunjuk dokter. Insya Allah kita bisa seperti sehat, walaupun tidak sekuat seperti orang sehat, tapi kita bisa melakukan aktivitas kecil sehari-hari. Selama tahun 2007 seangkatan Bapak yang mencuci darah, artinya ya mungkin dalam satu kelompok di dalam ruang HD, sampai sekarang bagaimana cerita mereka, atau Bapak bisa memberi motivasi dari permasalahan mereka untuk motivasi kepada penderita yang lain? Memang seperti kami ini pada yang kena di daerah Kabupaten PD, kami ini pada saat tahun 2007 di kabupaten kami belum ada HD atau rumah sakit cuci darah. Pada saat 2007 itu kami dari kabupaten yang pertama dari Kabupaten PD, kami dirujuk ke Banda Aceh, yaitu Zainal Abidin. Jadi hampir rata-rata orang gagal ginjal yang ada di Zainal Abidin di Banda Aceh itu hampir rata-rata berasal dari Sigli. Kenapa dari Sigli? Nah, ini berdasarkan pengalaman, bukan mengatakan dari ini berdasarkan pengalaman, jadi bukan jadi satu patokan. Nah, di sini karena yang pertama sekali daerah kami ini di PD airnya mengandung karang. Yang kedua pola makan, kami di sini karena konsumsi buah melinjo, di samping dengan pola-pola makanan lain. Jadi mungkin ke pola makanan sehari-hari. Jadi hampir rata-rata pasien yang dirujuk ke Zainal Abidin itu hampir setengah itu orang PD.
Jadi pada saat 2007 itu saya bertemulah di Banda Aceh di Zainal Abidin dengan senasib sepenanggungan saya di sana. Berjumlah orang yang ada pada seangkatan saya itu dari PD 20 orang. Pada saat itu kami belum dirujuk ke Sigli karena di Sigli belum punya rumah sakit Adi sendiri. Terus pada saat 2011 dengan seiring dengan waktu kabupaten kami membuatlah rumah sakit Cidaru tambah ruang satu yaitu ruang Adi. Disitulah pada tahun 2007 pada saat itu Kepala Hadi Pak Dr. Maimun Syukri menyarankan kepada pasien-pasien yang dari Sigli apabila memang sudah siap untuk kembali ke daerah masing-masing, ya sudah ini untuk sekarang ini sudah bisa saya kembalikan ke daerah masing-masing. Karena apa? Mungkin dengan ekonomi yang terlalu besar Pak Banda Aceh, mungkin hal-hal pertimbangan lain. Jadi pada saat 2011 kami ada anggota sekitar berjumlah 20 orang, kami kembali ke kabupaten kami masing-masing, ke daerah kami itu sebanyak 20 orang. Alhamdulillah pada saat itu kami senasib sepenanggungan melakukan hal yang itu. Disinilah lambat laun seiring dengan waktu, di antara 20 itu kami satu-satu ya, di samping memang sudah takdir Allah, di samping lagi mungkin dengan pola disiplin dalam hal cuci darah, disiplin dalam hal makanan, dalam hal minuman. Mungkin kawan-kawan saya ini tidak terlalu disiplin, mereka dengan ditakdirkan sama Allah lebih duluan meninggal dari saya. Dan sampai saat ini mulai dari 2007 sampai 2000 ini sudah awal 2001, yang 20 kami dari Zainal Abidin dikembalikan ke daerah kami. Untuk sekarang ini sampai saat ini 2021 tinggal kami 2 orang lagi, termasuk saya dan ada kawan saya lagi. Insyaallah masih sehat. Sebagai penutup, apa kira-kira saran yang bisa Pak Jul sampaikan kepada penonton? Apa tujuan dari video ini yang dibuat? Saran saya kepada teman-teman ataupun kepada keluarga-keluarga yang belum menderita gagal ginjal ataupun yang sudah menderita, saran saya cobalah menjaga pola makan, pola hidup, karena itu sangat menentukan untuk hari kita ke depan. Karena kenapa? Karena ginjal kita ini bekerja dalam tubuh kita ini 24 jam. Jadi jika memang salah makanan yang kita makan, maka memang dia tidak mengatakan aduh berat, tapi ginjal kita akan merasakan lambat laun, akhirnya dia menjadi gagal ginjal. Jadi saran saya kepada teman-teman yang senasib seperti saya ini, cobalah lakukanlah cuci darah itu dengan sesuai dengan petunjuk dokter, ikutilah dengan sesuai dengan petunjuk dokter, minumlah obat seperti petunjuk dokter, lakukanlah gerakan-gerakan, jangan bermalas-malasan seperti kadang-kadang kalau sudah sakit kita bermalas. Lakukanlah aktivitas sebisa-bisa mungkin supaya otot-otot kita yang kita sakit ini, yang karena rata-rata orang cuci darah itu kan keropos tulang, jadi cobalah melakukan aktivitas kecil, minumlah obat sesuai dengan petunjuk dokter, dan yang paling penting jaga minum, jaga makanan yang nggak bisa dimakan, jaga seperti makan buah-buahan itu cukup jaga. Jadi mungkin dengan video yang saya lakukan ini, walaupun mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan seperti dokter, tapi ini sesuai dengan pengalaman hidup saya yang saya lakukan sehari-hari. Tapi kan untuk yang lebih jelasnya memang dokter kan lebih mengerti, tapi ini sebagai pengalaman hidup saya mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman, bisa menjadi motivasi teman-teman yang sakit seperti saya ini agar bisa melakukan hal-hal seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.